Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi di KD tentang sistem peredaran darah. Semua makhluk hidup ada cairan dalam tubuhnya, termasuk manusia yang kita kenal dengan darah. Nah, ini semua makhluk hidup memiliki darah, termasuk manusia. KD yang kita pelajari sekarang adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia dengan indikator yang tertera. Ini menjelaskan bagian-bagian darah, sel darah dan plasma darah, menjelaskan beberapa golongan darah, menjelaskan tentang pembekuan darah. Materi yang kita pelajari dalam peredaran darah itu ada darah sebagai komponen utamanya, kemudian ada struktur darah, kemudian ada proses sirkulasi darah, dan yang terakhir adalah kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Berikut darah yang pertama kita pelajari. Darah, pada manusia darah itu selalu berwarna merah. Apa sebabnya berwarna merah? Karena darah itu kaya dengan oksigen sehingga dia sampai merah tua, dan apabila terjadi kekurangan oksigen maka warna darah itu pula akan berpengaruh dan berubah. Hal ini disebabkan karena adanya hemoglobin atau protein pernapasan yang mengandung besi dalam bentuk heme dan merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Nah, ini penyebab kenapa darah yang ada pada manusia itu adalah warnanya merah. Ya, oksigen terikat dalam hemoglobin yang bentuknya heme ini, terikat di sana molekul-molekul itu, sehingga ini menyebabkan darah kita kaya oksigen dan tubuh kita akan tetap sehat ketika darah kita kaya oksigen. Pada manusia, itu sistem peredaran darahnya adalah darah tertutup, yang artinya darah mengalir dalam pembuluh darah dan disirkulasikan oleh jantung. Ya, dia ada darah tertutup, hanya disirkulasikan oleh jantung. Di mana darah dipompa oleh jantung menuju paru-paru, sisanya kemudian dilepas berupa CO2, diserap kembali berupa oksigen melalui pembuluh arteri pulmonalis, dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, kemudian darah dikirim ke seluruh tubuh oleh seluruh pembuluh darah aorta. Ini darah kemudian mengedarkan oksigen itu ke seluruh tubuh kita, yang mana saluran darah halus yang biasa disebut dengan kapiler oleh kapiler. Nah, darah ini kemudian kembali lagi ke jantung oleh pembuluh darah vena cava superior dan inferior, dan mengangkut bahan sisa metabolisme baik obat dan lain sebagainya, dibawa ke ginjal, dibuang sebagai air seni. Nah, ini prosesnya. Dari jantung dipompa menuju paru, sisanya dilepas berupa karbon dioksida, diserap kembali oksigennya melalui pembuluh arteri pulmonalis, dibawa kembali ke jantung oleh vena pulmonalis, berarti ini kayak oksigen. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh kapiler darah aorta, kemudian kapilernya juga membantu mengedarkan seluruh tubuhnya, dan dikembalikan ke jantung oleh vena cava superior dan inferior. Setelah kembali ke jantung, diangkut sisa metabolisme ini menuju ke bagian ginjal untuk dibuang berupa air seni. Nah, fungsi darah itu apa? Fungsi darah pada tubuh kita yang pertama mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, kemudian mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan, mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis, menjaga stabilitas suhu tubuh, menjaga kesetimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan, kemudian mencegah pendarahan, mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun. Ini yang bisa mempertahankan tubuh kita dari sakit, ya, fungsi darah. Nah, berikutnya, komponen-komponen yang ada dalam darah itu adalah plasma darah atau cairan darah dan sel darah. Nah, plasma darah itu apa? Ini plasma darah yang komponennya adalah 90-92% air. Kemudian 7-8% adalah protein. Ada garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan gas. Ini yang menyebabkan warnanya pucat kuning. Kemudian komponen berikutnya adalah sel darah. Apa saja komponen sel darah? Ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ini per milimeter kubik darah. Yang eritrosit 4-6. Kemudian yang leukosit 4,5-10.000. Trombosit 150-300.000. Dan eritrosit ini tertinggi strukturnya di dalam
tubuh kita, 4 sampai 6 juta. Ini struktur-struktur dari sel darah. Ini eritrosit yang tidak ada intinya, kemudian leukosit memiliki inti, ini warnanya merah. Ini sel darah putih kita, dan trombosit, keping-keping darah. Nih, trombosit. Komponen sel darah yang kita akan bahas, yang pertama ada eritrosit. Eritrosit ini merupakan bagian utama dari sel-sel darah, di mana setiap milimeter kubik darah laki-laki yang dewasa terutama ada 5 juta sel darah merah, dan yang perempuan ada kira-kira 4 juta sel darah merah. Memiliki hemoglobin, dan setiap sel darah merah mengandung 200 juta molekul hemoglobin. Ini reaksi pelepasannya pada Hb. 4Hb O2 plus O2 menjadilah dia Hb2 plus 4O2. Ini proses pelepasannya. Apa itu hemoglobin? Ini hemoglobin. Dia merupakan senyawa atau suatu protein yang memiliki besi hemin yang fungsinya mengikat oksigen di paru-paru kemudian mengedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jadi hemoglobin di paru-paru mengalami sebuah reaksi antara hemoglobin dengan oksigen, yaitu 2Hb2 ditambah 4O2 plus O4 menjadilah dia 4HbO2. Nah, ini reaksinya. Jadi 4HbO2 hemoglobin setelah sampai di sel-sel tubuh. Ya. Nah, ini berikutnya adalah leukosit. Eritrosit, kita kembali. Eritrosit. Nah, ini bentuknya bikonkav, ya, strukturnya bentuknya bikonkav. Kemudian warnanya kekuning-kuningan dan berwarna merah. Dia karena sitoplasma di pigmennya ada warna merah hemoglobin. Dia dibentuk, eritrosit ini dibentuk dalam sumsum merah tulang pipih, yaitu misalnya di tulang dada, tulang selangka, dan ruas-ruas tulang belakang. Ini eritrosit. Kemudian masa hidupnya eritrosit itu hanya sekitar 120 hari atau 4 bulan. Kemudian dia diromak kembali dalam hati dan limpa, di mana sebagian hemoglobinnya diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. So, ini yang membawa warna air kencing atau urin dan tinja kita warnanya coklat. Ini, ya. Eritrosit yang ada di dalam tubuh akan berkurang karena adanya luka, sehingga darah yang keluar banyak atau kena penyakit misalnya malaria, demam berdarah, dan seterusnya. Ini akan mengganggu bentukan eritrosit. Nah, masa hidupnya 120 hari atau 4 bulan, kemudian diromak dalam hasil limpa sebagai hemoglobin dan biliverdin. Nah, eritrosit. Kemudian berikutnya adalah leukosit. Leukosit ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan eritrosit, di mana pada laki-laki dan perempuan dewasa itu biasanya per milimeter kubik darah itu hanya ada 4.500 sampai 10.000 butir leukosit. Bentuknya bervariasi, ukurannya lebih besar dari eritrosit. Kemudian leukosit memiliki inti yang bulat dan cekung, bergeraknya bebas secara amoeboid dan dapat menembus dinding yang disebut dengan diapedesis. Kemudian leukosit dapat dibedakan jadi dua, ada yang granulasit atau granula, dan ada agranulosit atau yang tidak bergranula. Apa itu? Nah, ini granulosit. Granulosit itu berkembang dari sumsum tulang merah dan memiliki butiran sitoplasma dengan fungsi yang berbeda. Granulosit juga ada 3 macam sel, yaitu basofil, neutrofil, dan eosinofil. Ini kita bahas satu-satu. Agranulosit itu berkembang dari jaringan limfoid dan tidak memiliki butiran sitoplasma yang terdiri atas limfosit dan monosit. Nah, ini bagian-bagiannya. Leukosit, basofil dengan cirinya masing-masing, di mana leukosit yang bergranula atau basofil itu fungsinya sebagai fagosit, mengandung histamin, bintik-bintik biru. Kemudian eosinofil ini bentuknya sifatnya juga fagosit, juga ada bintik-bintik biru. Kemudian ini neutrofil, juga sifatnya sebagai fagosit, juga terdapat bintik-bintik. Yang tidak bergranula atau agranulosit, ini ada limfosit dan ada monosit. Ini limfosit inilah yang nanti akan membentuk antibodi. Nah, seperti sekarang di zaman COVID ini, limfosit ini akan bekerja, dia melawan virus COVID-19 dengan membentuk antibodi. Nah, antibodinya ini jika terkena virus berarti dia sudah membentuk antibodi secara alami, tapi jika tidak, inilah yang menjadi
penyebab kenapa harus dilakukan vaksinasi. Adalah vaksin COVID baik Sinovac ataupun yang lainnya. Ini tujuannya untuk mempercepat terbentuknya antibodi. Dan monosit ini yang berfungsi sebagai makrofag, memakan jadi makrofag, memakan. Berarti memakan, dia bersifat fagosit dan gerakannya cepat. Berarti ketika ada barang-barang yang tidak mestinya ada dalam tubuh kita, nih monositlah yang makan. Itu dari prosesnya. Ya. Nah, ini leukositnya. Kemudian berikutnya, leukosit ini dibentuk di mana? Dia dibentuk dalam sumsum tulang merah, limfe, kelenjar limfe, dan jaringan retikuloendotelium. Ini pembentukan leukosit. Kemudian bagaimana leukosit, khususnya limfosit, melemahkan bakteri? Ya, ini saat molekulnya masuk dalam tubuh ini, dia dibentuk antibodi dimakan oleh leukosit. Terutama limfosit dia akan menahan dengan membentuk antibodi. Ketika ada musuh datang, tentara kita siap. Inilah limfosit. Tentara kita ini yang berperang nanti melawan musuh yang datang. Nah, ketika tentara kita kalah, tubuh kita sakit, markasnya rusak. Tapi ketika tentara kita menang dia, maka musuh kalah, tubuh kita kuat, rumah kita hebat. Itu maknanya ya. Nah, leukosit ini apa? Dalam tulang merah limpa, kelenjar limpa, dalam endotelium. Ya, tugas utama dari leukosit itu adalah memakan kuman penyakit dan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu artinya baik bakteri dan lain sebagainya yang masuk ke tubuh kita, dimakanlah dia oleh leukosit. Nah, leukosit ini juga berperan sebagai pengangkut lemak, sehingga dia banyak terdapat dalam pembuluh kil dan pembuluh limfe. Ya. Yang terakhir, trombosit dari sel darah kita. Trombosit itu apa? Itu adalah keping darah yang sering diartikan sebagai fragmen kecil yang ada di darah, dan fragmen ini tidak memiliki warna. Ini trombosit, ya, dia tidak berwarna fragmen kecil ini. Trombosit ini diproduksi dalam sumsum tulang belakang. Nah, ini semua terproduksi di dalam sumsum tulang belakang. Ini trombosit. Kemudian umurnya kurang dari 10 hari, mudah pecah dan mengeluarkan enzim trombosit atau tromboplastin. Itu trombosit, dan berbentuk oval, tidak berinti, ukurannya kecil, 3-4 mm. Kemudian setiap milimeter kubik darah ada 150.000 sampai 350.000 trombosit. Dan trombosit inilah yang berperan dalam proses pembekuan darah atau mencegah darah terjadinya pendarahan berlebih ketika tubuh mengalami luka. Ya, ini prosesnya jika terjadi luka. Nah, ini dia gambarnya. Ketika luka maka bagannya seperti ini. Nah, ini ketika luka maka trombosit kita pecah. Ini trombosit pecah oleh aktivator ketika luka. Akibatnya ketika ada luka, aktivatornya ini trombosit pecah. Akibatnya apa? Trombokinase. Nah, trombokinase ini, trombosit yang pecah ini akan mengeluarkan trombokinase. Ini trombokinase. Jadi trombokinase, tromboplastin ini menjadi trombokinase. Kemudian setelah terbentuk trombokinase, maka antihemofilia yang ada ini kemudian membentuk protrombin. Ini membentuklah dia protrombin. Antihemofilia ini membentuklah dia protrombin. Bersama-sama kemudian dengan vitamin K dan Ca positif, ion kalsium, bekerjalah dia merubah protrombin yang ada, ini protrombinnya dirubah bersama vitamin K dan ion kalsium menjadi trombin. Nah, trombin ini kemudian bekerja menjadi fibrinogen. Ini trombin membentuklah fibrinogen. Fibrinogen inilah yang kemudian menghasilkan fibrin di dalam sel darah yang mencegah terjadinya proses pencairan darah, sehingga disinilah kemudian luka itu, darah yang keluar dari luka itu akan mengalami pembekuan. Itu prosesnya. Nah, ketika trombosit kita ini kurang dalam tubuh kita, maka darah akan sulit membeku gitu. Karena darah sudah membeku, maka benang-benang halus yang ada pada fibrin ini, yang disebut dengan fibrin ini, akan menutup luka dan darah tidak keluar lagi, maka luka akan mengalami proses penyembuhan. Itu untuk trombosit darah yang ada pada tubuh kita. Nah, yang lain dari itu, tugas buat anak-anak, yang pertama tugas satunya ini, silakan nanti dibuat di
kertas lampirannya. Kemudian pada PTM berikutnya, bagi yang PTM sekarang itu kita akan kumpul. Kemudian bagi anak-anak yang tidak mengikuti PTM, silakan dititip tugasnya pada temannya untuk dikumpulkan ketika PTM yang ganjil hari ini bertemu di PTM kedua. Ini tugasnya. Leukosit ada berapa jenis? Sebutkan lengkap. Artinya begini. Leukosit ada granulosit, ada agranulosit. Yang granulosit ada apa saja? Sebutkan itu. Maka misalnya monosit. Monosit strukturnya ini. Kemudian jumlahnya sekian, warnanya ini. Terdapat inti atau tidak, kemudian fungsinya apa. Nah, itu contohnya. Itu yang harus dibuat. Tugas yang kedua, limfosit. Jenis limfosit ada limfosit B, limfosit T. Nah, ini jelaskan fungsinya. Fungsi limfosit ini apa? Oh, untuk antibodi. Bagaimana proses terbentuknya antibodi itu dijelaskan ya dalam tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, ini boleh dikerjakan di rumah nanti, adalah kelainan apa yang bisa terjadi pada darah. Nah, kelainan apa saja? Ada anemia, ada leukemia, dan seterusnya. Ini kelainan-kelainan. Ini silakan buat tugasnya, kumpulkan di kertas lampiran, tulis tangan saja, kumpulkan nanti pada saat PTM berikutnya. Yang sekarang di absensi genap, nanti titip tugasnya untuk dikumpulkan pada saat PTM dari absensi ganjil berlangsung. Nah, ini yang bisa Pak sajikan untuk darah. Nanti silakan materinya diambil di Google Site. Nanti link Google Site Pak akan bagikan ke kelasnya masing-masing. Itu silakan. Dan Pak berharap link pembelajaran YouTube ini di like, dikomentari, dan di subscribe. Ya. Terima kasih atas partisipasinya dan atensinya dalam pembelajaran ini. Khusus materi ini Pak berikan untuk yang melaksanakan daring sebagai bahan acuannya. Dan nanti yang tatap muka kita akan jelaskan lebih lanjut di dalam kelas. Terima kasih, semoga sehat selalu dan selalu dalam keadaan berbahagia. Om Santi Santi Santi.